Karena bentuknya bulat kan ya. Jadi harganya juga macam-macam tuh. Ada yang murah, ada yang mahal. Semakin mahal itu semakin dia kuat. Emang gimana ya mainnya? Jadi mainnya cuma diadu gitu. Lo punya apa? Yang model gimana gitu. Ya udah main dia pulang sekolah nih. Oke. Bicara asal nyantai. Aduh, gue lupa lagi. Bicara asal nyantai. Apa lagi? Serius. Besok-besok kita tulis dulu deh. Pemanggil. Semangatnya nggak lupa. Jadi kita coba ngobrol santai lah hari ini. Pusing kalau ngomongnya serius-serius amat. Jadi kita ngobrolin apa nih? Itu aja ya. Dulu waktu masa kecil. Mainan masa kecil. Mainan masa kecil. Apa? Gitu. Kalau kita mulai dari yang Tua. paling tuh senior. Enggak, gua bukan bilang dia tua, tapi gua menuakan. Iya, tetap aja tua. Nggak, sebenarnya biar. Ini ngomongin masalah apa sih? Hobi masa kecil. Mainan masa kecil. Gue sih sebenarnya karena gue yang paling dewasa ya. Anjay. Bahasa lu politisi. Gue jadi ingat stiker yang itu tuh. Tetap putus asa, jangan semangat. Enggak, gue hobinya ikut lo aja deh. Gitu. Kan dia lahir duluan, masa ngikut gue? Bisa begitu, ngelemparnya enak banget. Enggak hobi apa ya, tergantung ya. Dari umur berapa ke umur berapa nih? Kalau gue baru lahir. Ya kalau umur lahir suka. Ya kalau baru lahir udah tau lah, pasti sukanya main kecelekan. Enggak, gue ngedot. Mainin doang. Enggak, maksudnya waktu lu masa kecil taruhlah let's say SD sampai SMA lu deh. Itu SD sampai SMA. SD sampai SMA. Ada beberapa, karena secara gue dulu mainnya sama Waria. SD belum. SD belum. Apa ya? Secara gue dulu mainnya, gue kan SD negeri. TK juga negeri. TK negeri. Gak ada lah, TK negeri. SD negeri. Nah, negeri itu sekolah negeri kebanyakan mainan tradisional. Biji, karet. Oh, main kiplak-kiplak karet. Lu serius, lu lompat karet waktu kecil. Biji karet. Biji karet, gua pikir Lo biasanya juga ngomong biji, lu langsung biji. Enggak, gua di sini lebih tajam sama si karetnya. Gua bingung, lu main karet gua langsung ngebayangin lu lompat-lompat. Ya jangan lu bayangin sekarang, bayangin dia zaman dulu. Ngeri banget ya. Sekarang loncat kayak gitu, encok ya. Kayak gue bayangin dulu. Ya, elah. Lucu juga sih. Kayak ngumpul gitu, kita main karet yuk. Karet juga ada cowok main karet. Habis itu Biji main pasar-pasaran ya. Biji karet. Biji lo apa ya? Main biji. Biji karet. Layangan. Main layangan. Gue sih dua itu ya. Yang gue intens gue main tuh dulu. Biji karet tapi nggak lama, karena kan musiman kan. Musiman. Nah, kalau lagi nggak musim karet, bijinya aja. Biasanya Biji teman ya. biji karet itu biasanya menghilang dari pasaran pada saat permen karet tuh lagi booming. Enggak, kalau biji karet kan sebatas lu cari yang bentuknya gimana tuh. Kan biasanya kan ada urat-uratnya tuh. Lu paham gak sih biji karet? Kagak, gue sulit membayangkan bahkan itu. Gue tahu ya, cuma deskripsi depan dia itu, aduh. Lu sama sekali nggak main biji karet? Enggak, gue modern mainnya. Apa bekel? Biji dulu lo cek deh. Itu ada uratnya. Ya kalau nggak tahu, mungkin sebagian yang nonton punya tahu biji. kali. Biji karet itu bukan berarti dia biji terbuat dari karet, bukan. Nah, jadi selentik proof gitu ya. Tidak bisa di. Ngomongin biji mulu. Oke, Biji karet itu gue juga nggak tahu sampai sekarang itu biji karet apakah pohon karet dia berbiji atau berbuah itu sebelum jadi karet, nggak ngerti ya kenapa itu namanya sampai
biji karet. Karena bentuknya bulat kali ya. Jadi harganya juga macam-macam tuh. Ada yang murah, ada yang mahal. Semakin mahal itu semakin dia kuat. Emang gimanain mainnya? Jadi mainnya cuma diaduk gitu. Lo punya apa? Yang model gimana gitu. Ya udah main di pulang sekolah nih. Kayak kelereng gitu. Bukan kelereng. Diadu. Lo tau jengkol nggak? Tahu. Modelnya kayak gitu. Kayak Cuman UFO dia gitu. agak UFO. Kalau ini biji karet ada lampu-lampunya. UFO kan ada lampu-lampunya kan. Iya. Terus diapain? Gue tertarik nih. Ini ngomong biji panjang nih. Diaduk. Gak, gua rasa setiap anak cowok main. Kecuali yang Kan cowok. karena dia mungkin nggak berbiji jadi. Biji karetnya nggak tahu. Di Australia ada pohon karet. Ada. Cuy, dia masih di Indonesia dulu kali. Oh masih ya? Masih. Tapi nggak ada main biji karet. Enggak. Dia mainnya bekel, udah di biji Nggak. karetnya udah diolah. Jadi Gue bekel. mainnya dokter-dokteran Eh, sama tetangga. Tapi gue lucu cewek. sih nggak kalau misalnya biji karet itu emang dari dinaikin kecil udah lagi, cabul. yang main kita. Oke. Wah pada saat udah ngadu nih, habis biji karet gua habis. Pinjam biji lu. Bisa gitu ya. Ya pokoknya gitulah mainnya diadu, tumpuk nih di atas. Ini misalnya yang bawah punya gua, yang satu lagi punya siapa gitu punya lawannya. Pegang gini di trek gitu. Yang kalah yang pecah. Oh gitu. Udah gitu doang. Sesimpel itu dari itu bahagia. Ngadu lagi, punya gue misalnya ngadu lagi punya siapa, gue menang lagi tuh bersejarah tuh. Biji itu. Biji bersejarah. Oke. Aduh. Terus apa lagi? Karena aku bingung dengan biji karet. Biji karet udah, itu lumayan lama tuh, SD itu lama. Jadi emang lu penggemar biji ya, sampai lama mainnya gitu ya? Kayak gue pertahanin biji gue sampai sekarang. Terus. Ini Udah, terus ngomongin biji. apa ya? Layangan gue. Nah, Kalau layangan gue tuh sampai sekarang. Nah, layangan ini sekarang kan udah modelnya tuh udah berevolusi lah ya. Dari layangan biasa yang gambarnya kayak diamond gitu, kayak diamond sampai yang sekarang. Kalau zaman dulu layangan tuh agak bungkuk jalannya gini. Makin kesini makin berdiri. Emang ya? Kayak Darwin kan gitu, evolusi. Ah iyalah panjang. Dia bawa ke teori evolusi Darwin loh. Gila loh. Gue gak nyampe ke sana tadi. Orang lama gue juga bingung tadi. Gila, epic. Anjing beloknya epic banget. Kalau belok kasih sen kali. Enggak, maksudnya sekarang kan lu layangan koang main gak sih? Yang apa? Koang. Yang bunyi. Oh ya, Oh enggak, sebenarnya gini, kalau layangan tuh dari zaman gua dulu kecil, gua dulu tuh tapi lu layangan ngadu doang kan? Bukan kompetisi kan? Dari zaman gua umur 5 tahun, tahun 2005. Biji lah. 5 tahun 2005. Ayo lu. 2000. Sebelum Masehi. Ya, jadi Belum Masehi. dari zaman dulu emang udah ada Biji. Gak heran namanya biji. layangan tuh macam-macam. Dari zaman dulu emang Mulai yang bentuk macam-macam. tadi ya, bentuk diamond. Iya, ada yang sekarang layangan- ada kuntilanak, Anak pocong. pocong, kancut, Ada yang layangan aduan, layangan sampai anak layangan ada ya. ada. Lu mainin juga? Kan layangan itu kan biasanya cuma ada dua. Yang satu buat ngadu, yang Gua satu lagi lagi pengen- buat kompetisi kan. Kan serius cerita nih ya. Oke. Siap. Nah, ini Sunyi. masih panjang. Sunyi. Oke. Ya, jadi layangan dari dulu emang macam-macam. Layangan aduan, layangan hias, layangan hias sama layangan yang buat kompetisi-kompetisi. Iya, Layangan itu apa bedanya? layangan Itu doang ya. Berarti yang serius aja cuma Cuma dua ya. dua. Cuma dua, gue bilang cuma dua. Dia sosok mikir lagi. layangan aduan, layangan hias. Kalau layangan hias yang baru macam-macam bentuknya. Iya, maksud tapi kan peruntukannya kan cuma ada dua kan. Iya, Lo layangan buat aduan, layangan ngadu hias. sama satu lagi yang udah buat Kalau gua lebih spesifik ke layangan aduan. Aduan. Karena pengen nyolong punya orang. Ya, lebih macu adrenalin. Ngaco adrenalin. Terus tiap macu adrenalinnya tuh antara lu pas lagi tandingnya ngebetotnya sama ngejar. nggak ada Jadi makanya seninya. pas tua suka balap motor ya. Gabut-gebutan ya. Jadi Sambil emang kayak- suka adrenalin sama Suka adrenalin emang.
ada seninya sih. Oke juga tahu lah, karena sampai sekarang layangan itu masih dimainin orang. Bukan kucing maksudnya. Lo udah pernah ke museum layangan yang di sini belum sih? Udah. Yang di mana tuh? Fatmawati situ ya? Pondok Labu udah. Pondok Labu Tapi kan? lebih ke Ada ya? layangan hias. Jadi seninya banyak sih, dari mulai bentuk layangannya, ukuran besar kecilnya. Gue pernah bikin layangan sendiri, bikin gelasan sendiri, terus dari bikin gelasan itu hasilnya gue ngadu sama orang. Sampai gue umur berapa, ngadunya tuh sama bapak-bapak udah jauh di atas gue menang berapa kali, sampai itu bapak-bapak nanya, lu pakai benang apa? Benang merah. Nggak, masalahnya sekarang gini, bikin layangan sendiri, gue ngerti. Lu bikin gelasan sendiri, itu yang gue gimana caranya? Lu bikin enggak. itunya apa, benang kenurnya itu gimana caranya? Gue tahun enggak, bener deh, tahun 83 Waktu lu kuliah ya? Jing, 83 bos. Gue tahun umur 82 2 tahun. gue Itu lihat waktu di lu kerja ya? Kerja di Bank Duta? enggak, gue jadi konsultan gue di Google. Dia sebenarnya alien. Belum diciptakan udah ada. Dia udah Google tuh alien man. Gila lu. Dulu tahun 82 83 YouTube belum ada. Iya, Jadi gue nggak bisa nanya, gue Belum nanya ada ya? sama Yuksar. Yuksar itu mbak-mbak sebelah tetangga gue. Oke, yang wajak main layangan tadi ya. Jadi gelas nanya-nanya aja sama teman-teman sama senior. Jadi gelasan itu bikinnya gue beli benang yang udah dalam bentuk apa namanya, gulungan gitu, gulungan kayak roll apa ya, ukuran berapa yard tuh berapa ratus meter gitu ya. Tapi masih mentah. Jadi belum ada gelasan. Tapi khusus benang itu memang diperuntukkan buat nantinya jadi gelasan gitu. Nah, gimana caranya supaya benang itu punya kekuatan Super biji. Lu awalnya sih udah biji duluan. Enggak, gimana caranya gelasan itu jadi gelasan? Gelasan artinya kan, ya namanya juga gelas. Gelas terbuat dari Kaca. Kaca itu Tajam. bisa buat kaca. buat ngaca. Jadi malam mingguan tahun 82. Dia ngaca di gelasan. Jadi bikinnya beli mentah nih. Adonannya gue bikin lagi. Apanya di adon? Itu adon buat adonan. Lu diadon? Diadon. Enggak, maksudnya ini kan gelasan ini kan si benang ini kan belum jadi gelasan. Lo kayak kalau misalnya beli benang jahit nggak tajam kan? Nah, supaya benang itu jadi tajam, ada tajam-tajamnya. Gue bikin adonan. Adonan itu nanti buat ngelumurin si benang itu supaya jadi tajam. Gitu. Terus lo ngegulungnya lagi gimana tuh? Tajam gitu? Ya biasa aja sih. Ya biar yang nggak tajam dulu, yang gelasannya diulur gitu kan. Pakai sarung tinju asik kali ya. Kalau belum. Lu nanti pakai sarung tinju deh sekali-kali, cobain deh. Jadi adonan itu isinya kalau nggak salah ya, kalau dulu tuh ada tepung kanji, tepung sagu, terus supaya jadi tajam itu beli tumbuk halus. Kacanya Apa dari mana? halus? Lu nyolong gelas nyokap? Enggak, gua import dari Vietnam, ya, dari Myanmar, negara-negara perang lah yang tajam. Itu udah jadi adonan, tambahin merica, tambahin apa supaya jadi panas, tambah telur juga, aduk, baru tuh. Lo kenapa gak gantung silet aja sekalian di situ sih gampang banget. Apa? Gantung silet sekalian di talinya. Ya susah. Susah. Ya udah di antara tiang tuh, itu ada tiang tuh, tiang tarik gitu sambil megang benang, sambil adonan itu gue lemurin di benang. Nah itu saya muter tiang antara tiang-tiang gitu sampai biarin sampai berapa jam kering. Udah kering, baru kita gulung ke kaleng apa kemana gitu. Itu udah jadi gelasan. Aduh deh. Sampai sekarang, nah sekarang makin kesini teknologi juga makin canggih kan. Jadi orang itu buat benang gelasan ya rata-rata pakai, ada yang manual, ada yang pakai mesin juga. Tapi ada kebanyakan orang mempertahankan cara manual bikin gelasan itu karena mungkin secara
secara keyakinan sudah dipahami ya cara mainnya gimana. tajam, gitu. makan lebih. Terus bentuk layangan, ukuran layangan makin kesini, teknologi makin itu juga orang lebih, yang bikin lebih interest untuk main layangan aduan itu adalah yaitu manfaatin benang itu ada peruntukannya sekarang. Kayak tebalan berapa nih untuk main ulur, ngadu tarik, ngadu jepret, ngadu apa, macam-macam. Ukuran layangan segini untuk main ulur, ukuran layangan segini untuk ukuran angin segini. Seru sih. Gua karena waktunya aja agak kurang ini, jadi untuk main layangan sekarang agak susah. Ya iyalah, lu udah punya keluarga, lu masih main layangan. Ini masih interest banget gua masih ada sisa-sisa layangan tuh, masih banyak. Ya, lu mainin lagi. Kalau sore jaga warung lagi sepi. Hujan lagi sekarang. Nah, lu hobi lu apa? Nah, gue tuh pemegang prinsip ladies first lah gitu. Coba Wisnu dulu. Di biji. Nah, suka biji mana dia? Gua Biji lovers. hobi gua kecil ya paling mainan dulu apa sih kalau bukan petak umpet. Boneka seks. Nah, itu dia. Boneka Terus apa lagi ya? Mobil-mobilan udah pasti. Sampai sekarang anak gua koleksiin mobil-mobilan Hot Wheels-an itu lah. Terus apa lagi ya? Mainan zaman dulu itu gue ikutan senengnya main karet sih. Main loncat karet gitu. Serius lu loncat karet? Iya. Sama cewek-cewek? Enggak, sama cowok. Hah? Iya. Dulu cowok cewek ya main loncat karet aja orang. Dulu nggak ada klasifikasi kalau cewek harus main, nggak ada. Dulu mah kita main loncat karet ya karena emang nggak ada. Loncat karet itu karet gelang itu kan? Iya, karet gelang. Kalau taruh di lantai itu loncat-loncat ya? Ya kali. Jadi itu sebabnya orientasi lu agak terganggu gitu? Enggak. Gue justru dengan kayak begitu gue memahami wanita. Memahami wanita? Oh iya dong. Kita kan kayak gitu biar bisa main sama cewek juga. Kita dong main. Gitu ya? Jadi lo waktu SMP lu nyamar jadi gay juga dulu? Enggak lah. Biar bisa ikut pajamas night gitu? Kok lo tau sih? Hah? Pajamas saya berarti lo pernah Enggak, gitu? yang lu pernah cerita? Enggak, gue nggak pernah cerita kalau lo tau sih. Oh. Berarti lo pernah dong? Ya. Enggak, gue mengamati aja. Alah, dusta. Ya kalau misal gue emang dari dulu sampai dulu gue kan kecil di Bandung itu ada namanya Tamiya. Nah Tamiya itulah yang udah mulai agak-agak era-era modern gitu loh Mas. Tapi ya Tamiya gue bukan Tamiya yang kencang juga kayak yang pakai dinamo setan yang dikilik segala macam di bubut lagi dinamonya. Enggak, gue masih ya biasa aja standar. Gue beli dinamo yang katanya paling keren. Udah, gue kerasa aja sih mobil gue kenceng deh pas balapan. Anjing, punya gue ternyata pelan juga. Terus lo abis itu ngapain? Apa yang lo lakukan abis itu? Ya udah, gue nggak berhenti main Tamiya? Apa lo kilik dinamonya? Apa lo pulang? Ya gue pulang lah. Pulang. Terus Ngapain? abis itu lo main apa? Hah? Ini kan kita bicaranya hobi jangka panjang. Terus lo main apa abis itu? Gak ada, gue nggak punya hobi jangka panjang. Sampai berapa lo koleksi Tamiya kan? Tamiya gue cuma ada 4. 2 Avante, 1 Jolly Jumper, 1 lagi itu yang Bigfoot. Udah. Kan dulu ada tuh yang Bigfoot yang gede gitu. Tahu. Udah, gue senengnya Bigfoot kenapa? Soalnya gue bisa mainnya nggak usah di track, gue mainnya di jalannya pelan banget tuh. Ya karena gue kan selain bisa bikin mainan-mainan kayak gitu, anak ya umuran gue dulu itu kan paling senang kalau misalnya ada orang bangun rumah kan ada pasir tuh sebenarnya, gali-gali gitu kan, ada kuku hitam gitu. Udah main-mainan aja yang apalagi yang punya Tamiya yang ban-ban gede kayak gitu yang Bigfoot gitu, wah naik turun lu bahagia banget gue. Soalnya dulu itu kesannya maco gitu ya. Enggak, TV aja kan cuma sampai jam 12 hari Minggu. Masa sih? Iya. Ya, hari Minggu TV sampai gila loh. Enggak, siang tuh ada dari gelanggang. Sama album minggu ini tuh sore. Ya kan sore. Kan siang Ria Jenaka jam 12. Siang itu Little Missy selesai. Gelanggang yang main siapa ya? Tahu, pokoknya yang itu logonya Olimpiade, terus ada iklannya orang renang, orang apa. Itu kan bukan masuknya berita. Iya, berita olahraga. Iya. Cuman itu kan agak sore. Ya itu agak sore, mulainya jam berapa? Jam 4, jam setengah 5.
Little Miss itu gue kelas Little Missy gue masih Little Missy jam 12 selesai kita udah Lesi. TV mati plak. Kalau lu lesi berarti lu udah pakai decoder. Iya. Lu pakai decoder beda. Suara lu hilang lu. Suara lu. Halo. Hai. Nah, agak dimut dikit ya. Enggak, cuman gua kalau misalnya dulu itu kan di Bandung ya paling mentok ya Programa 2 udah. TVRI Programa 1, Programa 2. tahun berapa tuh? 85, 86. Udah cuma itu doang. 85 gue di Surabaya. 83 gue di Bandung. Nah, iya. Oh, nggak ketemu ya? Ya lu kan lagi asik tawuran. Gua kan masih main sama cewek. Umur 7 tahun. Aku Pajamas Night. Umur 7 tahun di Bandung itu gue udah jadi konsultan di Nurtanio dulu. Wah, dia. Anak buahnya Hotman Paris ya. Udah itu CEO-nya Bang Andromeda. Enggak, yang Tamiya itu seru sih emang. Gue sempat main juga Tamiya, cuman nggak terlalu intens kayak main layangan sama mainin biji. Dibalik lagi lagu Jadi biji panjang ya. Serunya itu emang yang utang-utik ya. Ganti body, ganti dinamo, ganti itu. Dulu banyak ganti roller. Ganti roller. Cari ban pusat. Nyari temen yang punya trek panjang. Lo tim 2 WD apa 4 WD? 2 WD. Belakang doang. Belakang. Lo? Gua Lo 4 ya? lupa gua. Gue 2. Oh 2. Dua. Depan apa belakang? Ya kali depan. Ya bisa aja. Yang nggak ada traksinya Jum. Yang kuro di depan kan, putaran depan. Ya makanya dia nggak pernah juara. Burning Sun kan? Iya. Yang kuro Dash 2. Das tuh. Gue aja masih ingat nih. Karena 2 hari lalu gue baru nonton. Ya sebenarnya Tamiya sampai sekarang masih ada nggak sih? Apa? Orang main. Kompetisi Tamiya. Mana di masih ada. Geraha Tamiya di Serpong ada. Karena gue sendiri gue masih nyimpen long life main. Tamiya di rumah gitu. Cuman kan sekarang udah beda banget ya, udah banyak sasis baru kayak AR2 atau Super. Dulu itu nggak ada komunitasnya, sekarang udah ada komunitasnya. Tamiya tuh ada komunitas. Dulu ada. Dulu kan cuma kumpul doang, cuman sekarang tuh udah biarpun lu dari mana-mana, ya udah punya perkumpulan gitu loh. Kalau dulu kan ya teman main lo sendiri, teman main gua sendiri, ya udah bikin geng sendiri lah. Sekarang soalnya ada WhatsApp juga, grup juga bisa. Soalnya gue pernah lihat di TV waktu itu di net ada yang datengin komunitas Tamiya. Jadi itu yang udah tua-tua mainnya masih main kayak gitu. Cuman ya kalau gue pernah ngeliat di Mangga 2 apa kalau nggak salah itu ya gue nggak bisa ngeliat mobilnya lagi saking kencengnya. Wah, di mana? Tapi gue sebenarnya Tamiya itu kalau dilombain yang kencangnya atau yang dia stable di tracknya sih? Sebenarnya tergantung lombanya. Kalau tracknya technical ya stable di track karena ada jumping kan. Yeah. Dimana kalau udah terlalu kencang dia pasti akan keluar dari track. Jadi ya tergantung dari tracknya. Kalau track yang bundar doang lu sekedar ngejar kecepatan, ya gue bisa mengatakan itu kurang lebih sama kayak kalau kita naik RX King dikasih dan cacing, ya kan? Yeah. Asal kencang doang aja, tapi jarak dekat, selesai. Tapi yang nyeni adalah ketika tracknya technical, ada muternya, ada jumpingnya, ada pindah jalurnya, dan dia bisa bertahan di track itu gitu ya. Intinya finish. Dia finish. Pokoknya lu belajar untuk finish dulu. Terus dinilainya tuh dari apanya kalau dia finishnya duluan gitu? Kalau nilai pasti pemenangnya adalah yang finish duluan. Gitu. Cuman objektif pertama yang dikejar adalah gimana caranya bisa finish dulu. Mau ranking berapa, yang penting jangan keluar dari track dulu. Berarti secara teknikalnya dulu gimana caranya bikin si Tamiya itu supaya bisa stable di track kan? Betul. Secara speed, secara maksudnya ya apa namanya? Apa aja sih di Tamiya itu isinya? Roller. Selain roller tuh apa? Yang penting itu rollernya sih sebenarnya. Jadi roller itu pada zaman gua kecil ya, itu satu fungsinya buat ngestabilin kiri kanannya, kedua juga ngeberatin gitu. Kan kita pengen ketika jumping track itu kan di bawah ya cuman segini ya gitu. Jumping itu kalau bisa depan duluan jadi rollernya bisa langsung segera kena dindingnya gitu. Tapi yang dulu juga ya ada yang jual itu nggak sih pemberatnya gitu? Ada tuh ikan. Ada pemberatnya. Ada. Sampai dulu kan masih zaman koin
100 yang berat yang gede banget tuh. Unit 100 yang gambarnya apa sih gue lupa itu gambar kan, ini wayang, ininya wayang. Ada yang belakangnya wayang, depannya yang buat kerokan kan? Iya, enggak, itu yang tipis, ada yang tebel. Yang tebel itu tuh yang buat yang cepean. Yang cepean. Nah, itu kan biasa di atas baterai dipakai selotip lagi itu supaya berat di situnya. Karena kan biasanya kalau lo balapan Tamiya, bodi itu jarang dipakai, udah langsung aja naked. Yo. Naked. emang otaknya cabul ya orang. Nekat. Ya, sekarang lu ngapain, Ki? Kalau gue selain masa kecil melawanin perempuan. Masa kecil gue sih gue lebih ke sepeda ya kali ya. Sultan. Sepeda salah satu sih BMX dulu. Gue ngefans banget sama BMX. Sampai sekarang pun gue jujur gue kepengen BMX, cuman apa daya badan udah nggak memungkinkan lagi. Secara timbangan. Tapi gue masih kepengen banget. Dulu ada tuh ya apa sih BMX tuh banyak tipenya. Ada Diamond, ada apa dia Kompe, ada apa gitu. Tuh selalu kepengen sih gitu, dan belajar apa? Ada yang apa namanya? Pakai rotor yang belajar muter-muter setir. Itu simple banget sih, zaman dulu sebenarnya cuma kabel selang remnya dimasukin ke tengahnya, stangnya itu supaya bisa muter-muter. Cuman zaman dulu keren banget. Yeah. Sama belajar wheelie. Iya, wheelie bisa. Wheelie pakai BMX tuh enak banget. Panjang kok. Dari Sampai mulai berangkat nabrak guru gua di sekolah. sampai sekolah wheelie terus nggak turun-turun. Gitu ya. Soalnya ban-bannya nggak ada. Jadi BMX tuh multifungsi sebenarnya. Sebenarnya di unicycle. Nggak, ada yang apa tuh yang ke depan muter terus ke belakang. Rem torpedo. Torpedo. Rem torpedo. BMX torpedo kan? Biji. BMX bisa dibeliin rem torpedo, cuma jadi nggak enak. Cuman gini doang kan ganti. Ketika lu mundurin sepedanya jadi nggak bisa, kan dia kalau dimundurin langsung auto ngerem. Didorong mundur. Terus relik ya, apa relik? Merek sepeda tuh relik kalau nggak salah. Gua taunya habis BMX itu yang bikin Federal. Federal lebih ke mountain bike bukan? Tapi kan ada juga yang itu, lu ganti pakai bannya aja yang jadi road bike juga kan. Kalau bannya lu dikecilin, Beda, frame-nya beda. frame-nya beda sih Sepeda emang. road bike itu lebih kecil frame-nya. Kemudian si apa namanya? Palangnya ini apa si stangnya juga beda. Dulu kan gue nyoba modif ya, gue beli sepeda gunung. Cuman karena emang gue gak kepengen sepeda gunung, awalnya road bike mahal, gue pengen modif sendiri. Ya gagal total sih akhirnya gitu. Karena ternyata pemindah giginya, kemudian si remnya itu harus di sini yang secara size nggak memungkinkan gitu. Lo sempat punya rumah di gunung? Gue dulu kebetulan bokap gue kan dinas di Labuan ya, jadi setiap tahun gue tuh pindah kota. Masa kecil gue tuh gue TK di mana, SD kelas 1 di mana, kelas 2 di mana. Intinya dia gede di jalan. Setiap tahun gue pindah kota, dan kalau kepengen punya mainan-mainan yang banyak perintilannya kayak mobil-mobilan atau apa itu sulit gitu pas pindahan. Terus kemudian baru kenal siapa udah harus pindah lagi kan gitu. Jadi yang paling aman waktu itu sepeda gitu. Iya sih, sepeda. Dan karena sering pindah dulu bokap kan tinggalnya di kayak kompleks apa sih? Kompleks kantornya gitu kan. Dan kita kemanapun pindah selalu di area kompleks yang itu aman buat sepedahan, biasanya anak-anaknya pada main sepedaan gitu. Sepeda lagi booming lagi sekarang. Iya. Enggak. Tapi teman gua ada yang seumuran kita gitu ya. Gue baru baca berita. Mainnya BMX. Brompton harganya jatuh banget sekarang. Iya. Karena ya satu demand gitu loh. Gue ingat gue pernah apa namanya sempat kepengen beli sih gitu loh. Cuman dan gue keinget kayak sepeda second 40 juta gitu loh. Terus gue di rumah gue punya dahon sama turn itu yang harganya cuman maybe sekitar 8 jutaan gitu. Pas gue pegang, pas gue bandingin, beratnya nggak lebih baik, dilipat nggak lebih kecil, Finishing materialnya sama aja gitu. Cuman ada merek Brompton sama bendera Inggrisnya aja sih gitu kayak udah. ya, ini doang lah. Ya. Goreng kayaknya sih digoreng. Iya gorengan, sama kayak RX King kan, teori gorengan. Ya cuman kalau misal sepeda sih, ya nggak tahu ya. Kalau sepeda sih dari dulu sampai sekarang ya pasti Orang masih Mas siapapun mah. peminatnya ada aja. Emang menyenangkan, main sepeda itu menyenangkan.
Tapi kalau sendirian jadi kurang seru, emang enaknya sama teman-teman rame-rame. Cuman kalau kita sepedaan, kita podcast ada sepedaan next time. Tapi ya kita kalau ngelihat, kalau kita balik lagi kalau kayak sepeda itu trennya gitu loh. Apa namanya? Kayak lagi ada happening satu, hilang, ada lagi, hilang, ada lagi gitu loh. Jadi nggak konsisten gitu aja. Kalau misalnya kalau yang booming banget sih memang terakhir pas pandemi ini mungkin nyari sehat, apa segala macam. Harga sepeda kan sempat naik kan. Iya, naik. Dan semua orang hampir sepeda tuh, yang dulu Sudirman orang CFD orang jalan, sekarang sepeda semua. Iya, ya sekarang sampai sepeda itu jalan nggak ada orangnya. Sepedanya 2 jalan orangnya. Ini banyak sepedanya daripada orangnya. Nggak, cuma komunitas sepeda tanpa orang. Kayak dulu itu sepeda yang sempat booming itu sepeda road bike. Gue nggak tahu tuh zamannya filmnya siapa itu, Kevin Bacon kalau nggak salah, itu yang sepedanya yang tahu yang dalam kota ya apa? Iya, cerita tentang Silver apa Apa sih? gue lupa, pokoknya dia itu cuman ya kayak apa namanya? Kurir Kurir ya. Gue juga nonton tuh. Nah, itu kali itu diputar di TV. Itu zaman itu langsung semuanya tuh orang, wah sepedaan, road bike, wah sepedaan, terus hilang, terus muncul lagi 2000 berapa tuh 2000. Gue tuh nonton film itu masih keinget sampai sekarang. Kenapa? Menurut gue itu keren banget ya. Dan waktu itu filmnya diputar malam di RCTI. Gue inget gue nonton habis film Kung Fu itu yang main David Carradine. Iya. Iya. Habis Mission Impossible. Anjay. Kung Fu David Carradine. Yang botak itu kan? Ya iyalah. Agak gondrong kan? Enggak, pas di Kill Bill agak gondrong. Di Kill Bill udah gondrong, terus Grandong. Oh iya. tapi kalau dulu kan ya emang dia David Carradine yang masih botak gitu. Yang kayaknya sakti banget dengan Sakti banget. kesantaiannya itu. Iya, santai banget salon. Santuy gila gitu. Asal lu tahu aja sebenarnya yang bikin film kungfu itu, David Carradine itu ceritanya yang bikin Bruce Lee. Bruce Lee udah mati, Pak. Enggak, ceritanya itu kan tetap ada. Jadi waktu itu sempat dibikin untuk Bruce Lee, cuman Bruce Lee udah meninggal duluan nih. Ya akhirnya dikasih ke David Carradine. Kenapa nggak ke anaknya aja? Ya anaknya masih kecil waktu itu. Brandon Lee emang masih kecil, bukannya seumuran lo? Enggak, seumuran dulu kan. Brandon Lee udah meninggal juga. Udah, gara-gara hanya The Crow. pistolnya keisi kan? The Crow. Iya, pas ditembak. Filmnya The Crow yang terakhir. Iya, Udah, jadi kalau misalnya kita ngelihat film tadi itu terus hilang, ya kan sepeda nih kan, sepeda kan hilang dulu, terus ada lagi, terus jadi film yang fiksi kan, waktu itu eranya fiksi. Era fiksi tahun 2012. Ya 2012. Sebelum 2007 2008 nggak salah. Masa sih? Iya, fiksi itu sekarang kita semua orang fiksi semua. Sebelum. Fiksi itu sebelum 2010 kalau nggak salah. Iya, makanya 2007 2008. Ya itu fiksi. Oh, di mana ya? Fiksi itu kan maju, bisa ini kan? Bisa Maju mundur, bukan Iya, belakang keren. Karena ngefix. Iya, fix Bukan gear belakang kan keren, ya. bukan torpedo. Ya. Fix gear. Kelebihannya apa sih? Malah banyak kekurangannya kalau gue pikir. Ya, kalau kayaknya dia sih kalau misalnya kan ini bisa terus mundur bisa. Kalau sepedanya dibalik ban belakang yang depan, dia bisa. apa? Cing, bercandanya orang tua lagi. Gusti. Ya maksudnya kalau fiksi itu kan dulu sampai yang mulai itu yang ban-bannya tuh udah mulai yang karbon Ban cacing segala macam. Dan itu fiksinya juga mulai ada adu kekuatannya juga, gimana lu bisa naik trotoar, turun trotoar segala macam. Karena dulu kan fiksi kan lu nggak mungkin lu bisa main-main kayak kayak sepeda-sepeda MTB kayak gitu kan nggak bisa. Tapi orang mungkin kalau ada yang pernah beli pakai fiksi nggak? Banyak. Nggak, maksudnya dari kalian. Kalau orang sekarang yang sepedaan itu diminta pakai fiksi, nggak tahu deh mau apa enggak dengan kondisi sepeda model gitu. Karena fiksi itu dulu yang paling horor tuh, lu sekali udah pedaling gitu, ya udah terus muter terus kan. muter terus, lu nggak bisa lu kalau mau ngerem pun agak kaki lu harus posisinya sudah pas, kalau enggak ya gulung ya.
Itu nggak ada remnya ya? Nggak ada. Jadi murni pakai gituan doang? Iya. Yang Maju fiksi mundur. kan filmnya yang apa? Premium Rush ya kemarin kan. Yang film Hollywoodnya Premium Rush kan nggak salah. Apa sih itu? Pokoknya yang tentang fiksi juga, tentang sepedaan juga, habis itu hilang. Ya sekarang pandemi ini ya udah dari awal pandemi sampai sekarang tetap sepedaan semua. Apa orang banyak WFH? Gila sampai bener-bener lu ngantri gitu lo mau beli sepeda aja tuh ngantri gitu. Itu tuh Lo beli juga? enggak, gua udah punya dari awal. Punya. Terus mainan yang sempat booming dulu, terus hilang, terus sempat booming lagi. Azos. Apa? Rubik ya. Oh, Rubik's Cube itu masih ada sampai sekarang, cuman Tapi gue tuh termasuk orang yang jago loh main Rubik. Ngancurinnya. bukan masangnya lagi. Rubik's Cube emang dari dulu sampai sekarang ada gitu. Karena itu ya kayak Rubik's Cube gue mikir Itu kayak main TTS tuh nggak sih? kayak main catur sebenarnya. Latih otak. Ngelatih otak itu cuman buat karena itu kan ada rumusnya, main Rubik's Cube itu ada rumusnya. Cuman ya udah. Lu bisa ya? Enggak. Ajarin dong. Oke. Kalau gue bisa pun gak akan gue ajarin. Gue sempat bisa itu ngakalin rumusnya. Bisa? Gini-gini. Oke. Cuman nggak bisa cepet. Kalau Ya gue 3 jam 4 jam lah satunya. kalau gue Satu sisi lagi. kalau gue dulu nggak tahu sekarang lupa. Dulu nggak bisa, sekarang sama. Sekarang sama ya. Tapi yang long last time mainan itu menurut gue ya layangan. Layangan ya. Tapi layangan juga mau long lastingnya tetap aja musiman. Kan kita kan ada musim layangan, musim paling banyak musimnya Indonesia sih. Gak cuma musim panas sama musim hujan juga, musim layangan, musim kawin, musim mangga, musim duren. Musim cerai nih kalau sekarang ada. Oh iya, musim beranak sekarang. Sekarang Enggak, bulan Desember. Cupang sekarang cupang. Cupang. Nih, juragan cupang. Juragan cupang. Ya, maksudnya kalau kita mikir ya, games apa sih yang dari dulu kita mainin sampai sekarang tuh masih ada? Mario Bros. Itu kan udah gamenya ibaratnya lu udah main konsol gitu. Konsol kan Iya, tapi gue main sampai sekarang. tapi evolusi terus. Joroknya konsol. Tuh Lotnok, ada lagi. Ya kalau Mario Bros sih legend sih. Cuman sekarang kan beda format aja. Beda format Iya. aja, dari mulai 2D sampai sekarang gua nggak tahu. Sekarang juga 4K kali. Enggak, Apa mainan yang abadi bener apa yang dari dulu sampai sekarang? Yang dari dulu sampai sekarang Airsoft gun. dari mulai apa? BB gun ke airsoft gun. Dari karet. Enggak ya, hitungnya gitu ya. Hitungnya nggak gitu, bos. Itu kan evolusi games doang. Enggak, kalau sekarang mungkin lebih ke digital sih ya. Mainan Ya itu sekarang udah digital. Lo kalau misalnya lo mikir ya kalau misalnya layangan dari dulu sampai sekarang ada, gitu kan tetap gitu. Tapi yang kayak anak-anak sekarang yang kayak gua gitu main tagebok kan dulu ingat ya pakai bola tenis. Temen lo lari sambit. Bahkan biji karet aja mungkin sekarang nanti kan biji karet digital. Ngeplaknya pakai iPad berak. Ada siapa paling kuat gitu. Layangan digital. Layangan ngadunya gitu. Tapi ya apa sih namanya hobi yang dari masa kecil sampai sekarang masih ada itu ya di Indonesia ini ya gitu kayak ngikutin tren aja. Tren. Jadi siapa yang bikin tren, siapa yang berhasil goreng. Iya. Tapi kalau misalnya kayak layangan, sebenarnya layangan itu juga kalau kita nggak lihatnya di Jakarta dan sekitarnya. Kalau kita udah main ke daerah-daerah apa namanya Jawa Barat, itu masih banyak. Sampai sekarang di Jakarta juga banyak, cuman nggak merata. Ya. Komunitasnya itu ada. Ada. Selama masih ada angin dan nggak hujan. Tapi ada yang main layangan kemarin pakai payung sih. Pakai payung, sambar petir nggak? Terus dia mau bikin apa gitu? Ada komunitasnya sih. Ya, Cuman mungkin nggak merata. Jadi gue mungkin satu-satunya orang yang nggak pernah main layangan kali sini ya. Masa sih? Mungkin kayaknya gue mau coba. Lo main lo? main. Tiap manusia main. Berarti bukan manusia. Kardus. Kita main layangan, main ini, lu nggak main sama sekali. Lu aneh loh, beneran. Sama sekali nggak main layangan. Enggak. Gue belum pernah punya actually.
Gue pernah beli sih di Bali yang bentuk apa itu, bentuk burung gede, itu bagus ya. Itu mah layangan hias. Ya, simply gue karena tapi adrenalinnya bentuknya sama layangan adu beda. Jadi itu gue beli, terus gue pas naik pesawat gue masukin bagasi, patah. terus nggak jadi main. Tapi pernah punya. Ya tapi lu nggak mainin gitu. Gue sempat bikin tuh pakai kertas minyak gitu gue bikin. Kertas Mika mah akrilik nggak bisa. Iya. Kertas minyak itu gue bikin, udah terbangin. Dan gue salah lagi, kertasnya warna kuning. Gue terbangin kayak orang meninggal. Goblok gue terbangin. Gue layangan aduan ya sering bikin, layangan hias sering bikin juga. Gue pakein tali supaya bunyi gimana coba? Dulu tuh ada zamannya kaset. Itu udah pitanya tuh. Iya. Gue iketin ujung sini ke ujung sini, dinaikin bunyi. Bunyi gimana? Biar bisa nyanyi dia. Dia bisa lumayan. Itu siapanya Betaria Sonata? Ya pokoknya angkatannya lah. Satu grup WA. Iya, pokoknya dia ngomongnya kaset. Ermi kulit. Lu nggak main ini kan? Apa? Gue rasa abis itu vinyl dikeprek sama dia taruh. Berarti dia ini era orang yang nonton bokep lewat laserdisc. Jangankan laserdisc. VHS. 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 VHS yang warna merah. Pokoknya kalau udah rated R tuh warna merah aja. Pokoknya kalau buat anak-anak tuh hijau. Hijau tuh kayak misalnya buat apa namanya anak-anak kalau misalnya masih kecil gitu kan. Beda, warnanya beda hijau. Kalau udah remaja tuh biru, kalau dewasa tuh merah. Kalau hitam tuh biasanya yang umum. Lu bukan rental ya dulu? Tahu? Ya tahu lah. Lu nggak tahu? Oh ingat gue dulu ada rental. Lu tuh manusia apa bukan sih? Apa main karet nggak tahu? Gue rasa lu dulu gitu jebol lahir umur lu langsung 20 kali. Cuy dia tuh bukan. Gue rasa dia nggak lahir di download. Gue rasa bapak ibunya. Agak keras tengah jalan anjing start lagi deh. Makanya memori dia setengah-setengah gitu keluarnya. Nggak bisa semuanya. Gila main karet enggak, main layar. Yang gue rasa keluar dari mesin ATM ya. Keluar rezeki. Kayak itu ATM Mas Pion 300.000 keluar panji aneh. Voltus X. Oh itu. Voltus X. Voltus 5. Voltus 5 V Voltus bukan 10 maksudnya, seri 10. Mana ada serius Bobo. Gue taunya Tarzan X. Tarzan 10 berarti. Oh iya maksudnya itu. Generasi 10 ya. Laserdisc juga. Itu zaman-zaman gitu kan, tapi untuk kualitas yang paling Oh bagus itu ya. kualitas sih. Itu paling bete gue laserdisc tuh, nggak ada subtitlenya. Ya iyalah. Nggak ada subtitlenya. Emang lu perlu subtitle gue tanya. Ya gue ngerti nggak bahasa Inggris lah. Ya lu kan ngapain kuliah di Australia lu gitu. Iya kan zaman laserdisc zaman gue kecil. Lah lu nggak pernah nonton Sesame Street? Sesame Street. Nonton gua Sesame Street. Yang Kermit sama Piggy itu. Itu beda lagi. Muppets. Itu The Muppets. Iya gue nontonnya Muppets. Mereka aja main layangan loh. Iya lama ya. Beneran lo nonton Sesame Street? Iya, pasti mereka main layangan. Si Kermit tuh ada yang mereka tuh main layangan. Asal lo gak main layangan. Udah. Habis ini gue langsung beli aja. Udah tahu lu ada layangan kuntilanak nyangkut di depan tetangga lu, kenapa nggak lu ambil terus lu mainin? Gue takut. Yang gue Ini goblok banget ya, cerita tadi nih. Jadi dia pulang malam. Ada layangan nyangkut di depan tetangganya, dia ngadepnya ke rumah dia. Kabarnya kuntilanak. Gue pikir beneran tai. Si goblok. lo teriak lagi. Kagak, gue turun motor buru-buru masuk rumah. Ngapain tuh di situ? Paginya, loh masih di situ terang. Oh dia nggak anti matahari ya? Maksudnya pikir layangan, kardus. Nggak, kenapa sekarang layangan-layangan itu bentuknya itu pocong, kuntilanak gitu. Zaman dulu sih nggak ada gitu. Ya. Zaman dulu lebih ke binatang. Gue kalau misalnya sebenarnya yang gue tahu itu layangan yang berbentuk kayak gitu sebenarnya yang cuma buat yang di apa namanya di acara-acara kayak turnamen gitu yang layangan yang aneh-aneh gitu yang bentuknya naga segala macam itu kan ya emang ada, cuman sekarang bentuknya kuntilanak terus buat layangan aduan lagi. Naga benar. Lu mau ngadu sama kuntilanak? Ngadunya sama pocong berdua. Itu aneh banget sih.
Tapi kalau misalnya lo lihat di Andara itu di bawah kolong itu tuh banyak sebelah kiri tuh jual layangan tapi ini yang Banyak ya. modelnya Jadi gue gitu. mampir situ deh. Bisa kan dibawa motor ya? bisa. Lo terbangin aja kita kayak motor. Kuntilanak belakang lo gini. Gue coba deh main. Enggak, yang gua habis pikir, gua belum pernah lihat jelas sih kalau bentuknya. Layangan itu kan harus berbentuk trapesium atau apa gitu ya. Iya. Kalau bentuknya pocong gitu. Ya dia Loncat begini. Lo lihat rangkanya tuh begini bentuknya, jadi gini. Kalian mainnya layangan sih, gue mainnya sepresisi plane, apa Pak. sih mereka bisa bener gitu. Karena posisinya dia kan dia apa namanya talinya itu kan dia sebenarnya cuma ngebentuknya di atas. Jadi dia kayak apa namanya cross besar, cross kecil. Jadi yang di antara cross besar, cross kecilnya itu lu sambungin lagi, ya udah bentuknya begitu. Cuman ya nggak enak aja gitu. Ngadu yuk, kuntilanak mau pocong. Iya. Lagi singit 3 orang siapa yang mau Mungkin ngejar. kalau gua bikin layangan hias bentuknya apa ya? Ayam goreng kali ya. Karena gua bisnis ayam goreng ya ayam goreng kali ya. Ayam goreng saya terbang, terus sambelnya ngikut. Lalapannya. Untuk khusus banyak banget layangan. Sama kremes. Iya, cuman kalau misalnya kita ngelihat lagi nih mainan-mainan yang zaman kecil yang sekarang masih ada gitu, masih pengen mainin nggak sih? Ya kayak Masih, kalau layangan udah pasti, gue Gua juga masih. masih. Gue yang kepengen lagi mungkin sekarang Tamiya sih. Tamiya, Iya. Tamiya kan masih ada bro. Iya, nggak maksudnya. Deketan dikit, suara lu kejauhan. Gue kepengen main lagi aja. Kalau Tamiya ya sekarang lo tinggal datang ke Geraha Tamiya. di mana sih? Bisa Tamiya kok. cuman kalau Masuk kok. misalnya kita nggak ada Tracknya nggak asik. nggak asik. Tapi masih ada yang jual nggak sih tracknya gitu? Banyak. Oh di tempat khusus doang kan? Nah di Tokopedia ada. Oh, Tokopedia ada? Ada. Oh. Cuman kalau mau beli yang Tapi lumayan technical gitu, mahal ya track-track enggak itu. 100.000 yang bundar gitu. Gue lihat di Shopee kemarin. Bulat dong. Iya. Ya Which yang gini doang kan? Iya, which is quite ya murah ya menurut gue ya gitu. Cuma buat ngetes mesin doang. Cuma muter-muter gini doang nih. Iya. Bukan yang variasinya technical. cuma pindah jalur ada Kalau kita taruh di yang letter 8 yang 8 gitu kan? kita taruh di tracknya sentul dia bisa belok sendiri kan? Sekali. bisa motor gue ntar. Itu sama lo kalau kayak gitu lo udah mainnya beda lagi, main RC kalau kayak gitu. Iya sih. Nggak ada yang main RC nih? Hah? Nggak ada yang main RC mainnya sama gue? Ah enggak. Gue main. Aksi Mahal anjing. Mahal. Emang. Gue masih main. Gue dulu kecil main RC juga. Gue mainnya remote control bukan RC. Kalau RC kan radio control. Gue masih remote control. RC itu kan memang singkatan radio kontrol. Radio kontrol. Radio ya RC kan emang radio control. Kalau gue remote control yang masih zaman main mobil-mobilan yang gambarnya Ferrari yang Oh, bentuknya yang kayak masih pakai gitu-gitu. kabel. Oh yang Nggak ada. Taurus, yang mainan. Yang mainan Taurus. bukan kalau RC kan dia Script. begini. Dia udah sistemnya kan radio kan sini. Nggak, kalau ada yang Seru mau main, juga sih. Itu malah ada yang RC yang apa namanya? Drift kan? gue main yang drift. Yang drift. Yang drift yang di Senayan masa ada tracknya nggak deh? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Gue terakhir main udah lama sih. Dulu di mall-mall ada gitu kayak di Blok M Square, di Fluid ada. Gitu. Dia ngatur frekuensinya supaya nggak itu pasti orang produksi itu antara mobil satu dan yang lain frekuensi pasti beda ya. Nah itu kenapa pentingnya lu pakai kita bilangnya TX sama RX ya. TX itu transmitter, RX itu receiver. Jadi TX RX-nya itu biasanya yang merek. Misalnya minimal pakai Sanwa atau Futaba. Kenapa gitu? Kalau kita pakai yang murah-murah, yang kelas di bawah juta gitu ya, si TX-nya, kita belok mobil orang ikut belok. Nyamber gitu itunya. Nyamber Frekuensinya masih ketemu. Tapi kalau kelas-kelasnya Sanwa, Futaba gitu udah aman sih. Gitu. Asik juga sih itu. Asik, gue main cuman sekarang Ada lagi- yang off-road juga kan? Off-road. yang adventure itu gue punya Axial SCX-10. Lu masih ada? Ada di rumah. Sekarang ini? Ada. Drift. Dream Adventure ada. Itu? Sama Rally. Marelli. Punya juga? Punya. Ayo dong. Ayo baik. Enggak di trek-trek pendek aja. Baterainya lagi nggak ada mas. Baterainya lagi nggak ada. Baterai kecil ya ABC. Bukan. Baterainya itu batangan gini. Turnigi biasanya gue pakai. Turnigi atau ZP. Itu satu baterai 1 komaan ya mungkin sekarang. Baterai itu bisa buat satu RC ke RC lain gitu nggak? Nggak. Selama satu merek. Enggak, jadi gini, kalau baterai itu kan secara voltnya sama ya 7,4 volt. Cuman ada C-nya. C-nya itu 25C, 100C,
50C. C itu gentakannya pertama. Jadi kalau untuk drifting lu butuh minimum 60C. Karena untuk ngegas tiba-tiba kan, jedak gitu. Tapi C tinggi. C itu kayak level of discharge. Jadi kecepatannya dia ngocor nih si baterai. Baterai 6000 mAh, C-nya 100, makanya bentar. Tapi kalau dipakai di off-road, kan C-nya C10C. Tapi itu bisa recharge. Itu lama bukan, banget. bukan habis baterai ganti gitu kan. Recharge. Nah, beli chargernya lagi, nggak tahu punya gue kemana itu ya. Ya pakai bensin aja mendingan. Tapi gimana Yang sih? pakai bensin kurang lari pak. Kalau gue masih belum ngerti itu. Kalau After, bensin after. Arsian drift itu kan jarak bisa sampai berapa meter gitu, berapa puluh meter. Oh jauh, kan? jauh. Lo nge-tracknya itu gimana? Dari jauh? Kan kalau drift itu pasti berdua. Tinggal pilih body aja. Kalau lawannya pakai warna hijau, lu pakai body warna merah. Nah, dan drift itu Iya. emang harus sering latihan sih gitu. Karena tricky ya, itu licin banget kan. Jadi kalau RC drift itu bannya tuh dari plastik kayak gini nih. Jadi di sini tuh kebayang kan licinnya kayak apa? Dari karpet yang karpet merek Buana yang 70.000 semeter yang dipakai di alas-alas masjid tuh. Nah, gue banyak yang buat event. Ya, yang buat event karpet Buana kayak gitu. Itu kalau digentak ya high speed kayak dinamo yang gue pakai itu kan 60.000 rpm. Jadi kalau gentaknya kuat itu karpetnya sampai bolong tuh. Saking panasnya gitu. Karena licin kan dia. Terus bannya mulai meleleh gitu ininya. Ya, hobi-hobi cowok lah ya. Iya. Cowok. Tapi itu menyenangkan banget, asli menyenangkan banget. Gue kalau nggak gara-gara COVID gitu, tracknya masih buka, gue pasti akan main sih. Nah sekarang kalau misalnya hobi ini yang sekarang kan kalau hobinya kalau kita lihat ya dari mulai kayak gue tadi remote control jadi ya sekarang udah jadi apa namanya RC kan itu kan udah mainannya yang kelas-kelasnya ya lumayan lah ya karena harganya juga nggak murah juga. Nggak semua orang bisa mainin walaupun gitu. pengen. Nah yang paling Cocol. yang paling penting gimana? yang paling penting ya sekarang ya kita coba itu ya baik main layangan lagi. Layangan. Ayo. Layangannya gue kasih dinamo RC ya, jadi bisa dikendalikan gitu. Lu suka main layangan nggak? Berarti dia emang aneh. Dia yang aneh. Gak main layangan loh, bukan manusia berarti gitu. Tapi bentuknya ketahu kayak apa ya? Ini kan yang agak berkilau gitu kan. Nyajai. Tahu lah, gila lo. Nggak, ntar kapan main kita main di. Tapi main ngadu. Maksudnya ngadu gitu ya. Ya supaya fair gini. Lo gue pinjemin RC gue satu. Lu main layangan. Gue main layangan. Kita tuker guleng deh RC lo. Enggak. Enggak gini aja. Jangan. Lu buat naikin layangan, lu pakai RC-nya dia. Diikat di mobil. Pertama-tama belajar naikin. Lu naikinnya ya. Nanti gue ajarin ya initiate driftnya gimana. Lo kan orang paling detail tuh ukuran berapa derajat. Nggak bisa lo tuh layangan tuh. Seru sih. Iya, gue sih kalau misalnya gue nggak tahu ya, gue kemarin kepikiran aja. Ini kalau misalnya gue iseng, gue touring gitu kemana gitu ke. Lo bener lo suka layangan? Sawarna gitu di pantai. Udah main layangan aja di pinggir pantai seru tuh. Karena dulu gue pernah lihat di Sawarna gitu orang anak-anak kecil pada main layangan, gue ikut aja main layangan. Dan sekarang itu serunya pertama lo bisa buka YouTube tuh banyak apalagi udah ada YouTube bisa lihat gambaran. Jadi banyak sekarang produsen benang itu ya adu brand, adu merek, adu kualitas, macam-macam tuh. Ada yang benang ini harganya segini, kekuatannya gini. Pemain layangan itu udah bisa pegangan gue benang ini nih, lo pakai apa? Ayo adu. Tapi si produsen itu jadi sponsor mereka juga nih untuk naikin brand mereka. Terus layangannya juga ada nggak main layangan? Jadi sponsornya ada apa? Layangannya ada stiker motulnya gitu ya sponsornya. Motul. Buat apa? Oli anjing. Ya kan sponsor. Gue tahu itu sponsor. Ya macam-macam lah. Pokoknya layangan bentuk layangannya macam-macam, berat entengnya layangan itu sendiri. Iya. Tapi once lo kalau misalnya udah bisa naikin gitu, apalagi sama-sama yang senang-senang sama. Ya udah, Ki, bikinin gue layangan. Senangnya sama-sama senang layangan. Seru.
Iya, ya cuma Kemarin gua keputus gara-gara hujan aja. Ya udah main RC ya. Bawain satu. ya gua Ya berarti di lapangan gede aja gua RC yang rally aja. ya Nah, bahasa rally itu main di situ gua tanah layangan. layangannya tarik. Tarik dulu buat naikin. Ada treknya di Cirenda kan? Ya kalau yang rally Ya ada. ada. Oh. Gede tuh. Gak maksudnya luas gitu apa cuman Nggak terlalu luas sih, cuman Ini jumpingannya kan jumping. asik tuh motocross kayak gitu kan. Oke. Ya. mana? Kalau kita bahas ini sih mainan dari kecil sampai yang masih ada sih sampai sekarang ya tetap lah itu cuman mainan tradisional itu doang layangan. 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 Karena ya kalau gue bilang sekarang ya udah kita main tagebok, main karet, main apa segala macam anak-anak kecil udah nggak main kayak begitu. Iya. Udah susah Lu gitu. bukannya masih main dokter-dokteran? Oh sekarang masih. Anak gua kan main dokter-dokteran sekarang. Ya lu nya. Hah? Enggak, gua nggak bayangin lo berdua main dokter-dokteran nih. Bukan dia. Kalau gua dokteran dia gua nggak bisa ngebedah dia orang di download gimana? Downloadnya nggak hang lagi. Gua mau ini udahlah suntik mati aja yang ini. Usahain. Nah, kalau misalnya sekarang ya gue bilang ya itu kalau gue pengen mainin lagi mainan anak-anak itu ya gue masih main layangan lagi sih. Bukan apa-apa sih, itu kayak main layang kalau gue main layangan gue tuh kayak orang mancing. Udah nerbangin, udah diemin aja kita seru aja ngeliatin dia di atas, aja udah gitu aja. Kalau dia kan emang kompetitor gitu, kompetitif gitu, dia diterbangin diadu sama orang lain nih. Kalau gue enggak, gue seneng aja terbangin udah diem aja di atas. Jadi sarannya gue beli yang bentuk biasa dulu ya, biasa yang segitiga itu ya. Segitiga gimana? Maksudnya Ya, maksudnya layangan yang segitiga. Kalau gue lihat sih tipe-tipe kayak lu nih, pasti pengennya yang aduan. Iya. Karena itu trik, bukan triki ya. Perlu trik juga lo untuk bisa supaya menang tuh gimana. Angin dari sini, lo mesti kelandaian benang tuh kayak gimana supaya lo tetap bertahan bisa menang. Apa lo mesti ngambil dari sini, apa dari atas. Itu ada triknya. Dan itu lo pelajarin gue semua di YouTube, cuman belum gue praktekin aja. Bingung juga sekarang lagi belum musim layangan. Tapi nggak apa, nanti Emang musim? nanti gue coba belum lihat. gue coba beli satu deh, gue coba latihan di rumah dulu. Ya gue bawa itu gue ada. Lu bawa naik motor tuh. Bawanya gimana? Terbangnya. Liket aja sini di helm. Ya udah, berarti sekarang kita nostalgia sedikit lah ya mainan-mainan zaman-zaman dulu. Ngobrol santai gitu. Ya berarti kalau misalnya memang gue kasih tahu sama yang anak-anak zaman sekarang ya, kita tuh mainannya masih apa namanya ya, masih merakyat sekali lah. Nggak perlu kita karena kita hiburan kita karena dulu nggak ada gadget. Ya cuman itu. Ya cuman itu. Gitu Tapi kan. sebenarnya sih kalau menurut gue yang bisa dimainin siapa aja tanpa mengenal, karena layangan menurut gue itu harganya itu masih ya terjangkau banget sama siapapun masih bisa dimainin. Oh ada satu lagi permainan anak-anak yang sekarang yang masih terjangkau. Tapi gue nggak tahu ya sekarang selain kalau gue terakhir sih pernah ada yang mainan kayak gitu cuma zaman gue kuliah tapi itu seru sih minta benteng. Main benteng. Jadi ini benteng lo sama benteng temen. Oh iya. Kejar-kejaran gitu loh, maju-maju kayak gitu. Itu tuh buat gue seru kayak gue lama lo kayak gitu. Itu ngejarnya bisa capek loh. Minimal dia harus ada teman. Iya. Ya, nggak bisa sendiri. Kalau sendirian Sendiri. Kalau layangan bisa sendirian, kalau lo skut aja bisa sendirian. Kalau misal ada temen ada lawan biasanya panas. Ada lawan jauh ulur dikit. Siapa tahu dapat anjing. Ya buat yang nonton kalau mau ikut main Belajar layangan. kasih saran soal layangan. Soal layangan. Soal apapun tulis di yang komen. mainan-mainan. Soal permainan permainan zaman dulu yang sebenarnya masih bisa lah kita mainin Mungkin sekarang. nextnya kalau ada komen ada request atau apa kita coba ulik kali ya gitu. Bisa. Gimana cara Atau kita buat- bikin YouTube kita main layangan. Kalau mau nyela kita ya silakan. Nyala dia gimana caranya orang nggak pernah main layangan. Seru juga sih. Kita bikin Terus kita pandangin YouTube kameranya 4 jam terbang gitu ya.
Gila itu. Itu sama kayak itu Tapi kayak oke juga mancing. sih, nggak maksudnya kita bikin channel apa? Bukan channel, video YouTube. Dari yang bener-bener dia kan nggak bisa nih main layangan sampai dia bisa Yoi. prosesnya Prosesnya gitu. dengan umur segini. Nggak, gua sama Din. Lu aneh banget itu kayak lu ngomongin udah tua mau disunat gitu loh. Enggak, lu nerbangin layangannya kan ada dua pilihan. Satu Bisa. dipegangin temen, satu lagi lu lari. Nah, dia harus yang lari. Bisa. Kecil itu, kecil. Oke, 1, 2, 3. Closing. Dadadadada. Belum. Ntar dulu. 1, 2, 3.